Pemirsa, krisis energi yang menghantam dunia sejauh ini tidak kita alami secara langsung di Indonesia, dan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan menjadi tugas berat pemerintah Indonesia di tengah berbagai ketidakpastian ini. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini tentang bagaimana pemerintah mengamankan pasokan hingga mencari bahan baku BBM alternatif. Ribuan penumpang terlantar di kota Quezon, Filipina adalah potret dampak kenaikan harga minyak dunia. Sejak awal pekan ini, jalanan utama kota Quezon dipenuhi antrean panjang karena warga memilih berdesakan menaiki transportasi umum. Filipina sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah. Lebih dari 90% pasokan bahan bakar Filipina melewati Selat Hormuz yang saat ini terganggu karena adanya konflik Timur Tengah. Pemerintah Filipina memutuskan mengambil langkah pembatasan penggunaan BBM untuk menghemat persediaan bahan bakar. Di Bangladesh, krisis energi global mulai memicu gejolak sosial. Massa dari aliansi oposisi menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut solusi atas kelangkaan bahan bakar dan lonjakan harga komoditas. Mereka menyuarakan kekecewaan atas kebijakan ekonomi pemerintah di tengah antrean panjang bahan bakar yang mencapai 12 hingga 14 jam. Pengunjuk rasa menuduh pemerintah tidak siap dalam menangani tantangan energi global. Walau pemerintah mengklaim stok mencukupi, kenaikan harga bahan bakar sebesar 10 hingga 15% dalam beberapa hari terakhir memicu kemarahan publik. Aliansi oposisi berencana akan terus menggelar protes lanjutan untuk menekan pemerintah dan menuntut tindakan darurat untuk mengendalikan harga komoditas dan memastikan stabilitas pasokan energi bagi masyarakat. Di Indonesia, pemerintah memastikan stok energi nasional di atas standar minimum, baik solar, bensin, maupun LPG. Pemerintah juga menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan sesuai arahan Presiden Prabowo. Dalam upaya memperkuat ketahanan energi jangka panjang, pemerintah juga menjajaki kerjasama energi dengan Rusia. Konsumsi daripada BBM kita satu hari itu 1,6 juta barel per day, dan lifting kita hanya kurang lebih sekitar 600 sampai 610 ribu barel per day. Kita masih impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara. Bagaimana caranya agar ketersediaan kita 1 tahun itu harus tetap ada. Dan atas arahan Bapak Presiden itu saya menindaklanjuti untuk crude 1 tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insya Allah udah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita. Artinya dampak ke harganya juga aman, Pak? Dampak ke harga minyak? Harga itu tetap kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar. Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar. Lembaga riset dunia JP Morgan menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan ketahanan yang cukup tinggi terhadap krisis energi. Dalam laporan Pandora's Box, The Global Energy Shock of 2026 yang memetakan 52 negara konsumen energi final terbesar dunia, disebutkan bahwa negara yang punya sumber energi domestik, diversifikasi bauran listrik, dan transisi hijau cenderung jauh lebih tahan menghadapi gejolak pasokan komoditas energi. Indonesia dinilai menjadi salah satu negara yang relatif lebih tahan menghadapi guncangan energi global, terutama ketika harga minyak dan gas melonjak akibat perang, konflik geopolitik, atau gangguan pasokan dunia. Dalam perhitungan total faktor perlindungan, Indonesia ada di peringkat 2 dan hanya kalah dari Afrika Selatan. Sementara, bila dihitung dari kombinasi ketergantungan terhadap impor minyak dan gas, Indonesia ada di posisi ketiga setelah Ukraina dan Afrika Selatan. Bauran energi Indonesia relatif lebih beragam yang membuat tekanan pada satu komoditas
tidak langsung mengguncang seluruh sistem energi nasional. Selain batu bara, Indonesia menggantungkan energi primer kepada pembangkit air, panas bumi, hingga biodiesel. Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengintensifkan langkah diplomasi energi ke Rusia sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasokan global. Sejumlah isu krusial menjadi fokus pembahasan, mulai dari potensi kerjasama pasokan minyak mentah, investasi di sektor energi, hingga pengembangan infrastruktur seperti kilang minyak. Menteri ESDM Indonesia dan Menteri Energi Rusia membahas peluang konkret kerjasama energi, terutama kepastian pasokan BBM dan LPG. Rusia menyatakan siap mendukung ketahanan energi Indonesia melalui suplai migas, pengembangan storage, hingga kelistrikan termasuk PLTN. Hari ini saya baru selesai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi Rusia dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Dan alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu kita mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG, dan dilakukan secara G2G maupun B2B, yang padanya kemudian ini akan menjadi kepastian daripada cadangan minyak kita, khususnya crude dan LPG di Indonesia. Sekali lagi saya merasa senang hari ini karena atas arahan Bapak Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti secara tuntas, dan alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwa insya Allah bisa kita mendapatkan yang baik. Di sisi lain, Menteri Pertanian menyatakan program biodiesel 50% atau B50 berbasis sawit akan diterapkan pada tanggal 1 Juli 2026. Dengan diterapkannya B50, Indonesia berhasil menarik 5,3 juta ton CPO untuk diolah menjadi bahan bakar nabati. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Sawit tidak hanya dapat diolah menjadi solar, tetapi juga bensin dan etanol yang saat ini terus dikembangkan. 50 ini Pak Menteri SDM, kita kolaborasi, itu 1 Juli jalan, dan target kita tahun ini tidak impor solar 5 juta ton. Yang pertama pangan aman, protein sudah aman, solar tidak impor 5 juta ton tahun ini. Berikutnya etanol. Hebat kan program presiden kita? Tapi harus dikawal. Tahu nggak apa yang terjadi setelah kita B50 kita giring, ekspor kita giring 5 juta ton menjadi B50. Yang terjadi adalah terjadi peningkatan produksi. Ekspor kita naik 6 juta ton. Kenapa? Karena harga CPO naik, karena kita saya ulangi ya, ekspor kita 26 juta. Kita tarik 5,3 juta menjadi biofuel. Oke? Tentu harga dunia naik kan? Begitu harga dunia naik, petani tambah giat untuk bekerja. Akhirnya produktivitasnya naik. Kami tidak pernah prediksi naik 6 juta ton. Gapki sudah lapor, dan itu kebanggaan kita. Demikian pemirsa, akhir dari Top Report kali ini. Kita jumpa kembali Jumat pekan depan. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.